dari belakang terbenam. Oh, terbenam. Iya, Oh, baik. terbenam sampahnya. Berikutnya, Saudara ahli digital forensik sekaligus pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Rismon Sianipar, melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda DIY atas dugaan menyebarkan berita bohong. Jokowi dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Rismon menjelaskan pada tahun 2017 saat berada di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Sementara itu pada Mei 2025, Kasmujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Depan agak turun kamera. Itu hari ini kita melaporkan Joko Widodo ya terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong dan lainnya. Akhirnya ketika saya bertemu dan mewawancarai Pak Kasmujo di rumahnya di Pogung Kidul, saya mendapatkan jawaban yang mencengangkan bahwa Pak Kasmujo menyatakan di depan saya, ada itu di YouTube saya Bali G Academy, bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik maupun bukan pula dosen pembimbing skripsi. Nah, dari situlah kami menduga ada penyebaran berita bohong. Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga kasus ijazah dan pemakzulan Wapres Gibran digulirkan untuk menurunkan reputasi politiknya. Soal ijazah, Jokowi kembali menegaskan akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim keluar dari gedung Jampitsus Kejagung setelah kurang lebih menjalani pemeriksaan selama 9 jam sejak pukul 9 Selasa pagi. Pemeriksaan ini adalah kali kedua Nadiem mendatangi Kejagung setelah sebelumnya pada 23 Juni juga sempat diperiksa. Tak banyak memberikan keterangan, Nadiem hanya keluar dan mengucapkan terima kasih pada Kejagung dan bilang kalau akan kembali ke keluarga. Nadiem diperiksa atas kasus pengadaan laptop Chromebook pada tahun 2019 sampai 2022 yang diduga merugikan negara 9,9 triliun rupiah. 3 staf sus Nadiem juga turut terseret dalam kasus ini. Baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan Nadiem Makarim untuk menggali informasi soal pengadaan Chromebook tersebut mulai dari perencanaan hingga pengawasannya. Selain Nadiem, penyidik juga memeriksa saksi-saksi lain untuk pendalaman. Selain pendalaman terhadap berbagai informasi, juga barangkali konfirmasi ya. Nah, antara lain terkait dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ya yang dilakukan dalam konteks bagaimana pengadaan Chromebook ini ya, baik dari sisi perencanaannya, pelaksanaan hingga kondisi saat ini dan termasuk barangkali secara substansi penyidik yang memahami ya, karena ini baru berlangsung beberapa waktu, saya kira rekan-rekan media juga harus bersabar ya. Ada pihak-pihak yang lain juga yang turut dipanggil dan diperiksa sebagai saksi pada hari ini. Tapi siapa-siapanya tentu nanti akan kita konfirmasi dulu kepada penyidik ya. Saudara, polisi masih belum mengungkap kronologi dan motif pembunuhan Brigadir Nur Hadi oleh atasannya. Kasus ini masih menjadi teka-teki. Ulasannya usai jeda.
Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino.